Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Pembahasan atau materi pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah cara pengislaman masyarakat Nusantara. Yang pertama, melalui saluran perdagangan. Masuknya pedagang-pedagang asing di kepulauan Nusantara seperti Arab, Cina, Persia, dan India yang juga memerankan diri sebagai mubaligh dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat wilayah di pesisir Sumatera dan Jawa dan mendirikan masjid-masjid dan pemukiman-pemukiman muslim. Yang kedua, melalui saluran politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses seperti ini terjadi pula di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Yang ketiga, saluran perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim, mubaligh dengan anak bangsawan Nusantara sampai pada akhirnya mereka mempunyai keturunan atau keluarga muslim untuk kemudian menjadi bagian masyarakat yang memberi warna Islam atau membuat komunitas muslim baru di wilayah tertentu. Contohnya, demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Cara pengislaman masyarakat Nusantara yang keempat adalah melalui saluran pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang menetap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar di suatu wilayah. Para mubaligh membentuk tempat kajian Islam sebagai pusat-pusat pendidikan yang disebut dengan pesantren. Nah, dari pesantren inilah para mubaligh menyiapkan kader muslim yang dapat membantu mereka menyebarkan Islam. Contoh, pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel melahirkan pendakwah ulung seperti Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Yang kelima yaitu melalui saluran tasawuf. Para ulama atau dai penyebar Islam diantaranya adalah sufi pengembara. Kemudian mereka diangkat menjadi penasihat dan atau pejabat agama di kerajaan. Seperti di Aceh ada Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdurrauf Singkel, dan demikian pula kerajaan-kerajaan di Jawa mempunyai penasehat yang mempunyai gelar wali. Yang terakhir adalah melalui saluran budaya dan seni. Kreativitas seni dapat dijadikan sarana untuk mengislamkan masyarakat. Misalnya, pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang dan di akhir pertunjukan meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Baik anak-anak, materi yang kedua pada hari ini adalah faktor-faktor Islam diterima di Nusantara. Meskipun agama Hindu-Buddha telah berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama 600 sampai 700 tahun sebelum kedatangan Islam, namun penyebaran Islam di Nusantara dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali faktor pendukung yang memudahkan agama Islam diterima oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya, nomor 1, untuk masuk agama Islam syaratnya tidak berat, yaitu cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara keagamaan dalam agama Islam sangat simpel alias sangat sederhana. Yang ketiga, dalam agama Islam tidak mengenal kasta seperti pada agama lain.
Keempat, Islam tidak menentang adat istiadat dan tradisi setempat. Kelima, penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan jalan damai. Dan yang terakhir, nomor 6, penyebaran agama Islam semakin baik di Nusantara akibat runtuhnya Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.